Baiklah, sekarang pada rekaman ini kita akan belajar tentang kriteria kestabilan pakai metode Routh-Hurwitz. Nah, metode ini cara menentukan kestabilan sistem. Pertama, jika semua poles di dalam closed loop system itu fungsi transfernya, akar-akarnya itu berada di sebelah kiri, maka kan kondisi sistem akan stabil, sehingga membuat di tabel Routh-Hurwitz tidak ada perubahan tanda sama sekali di tabel row pertama. Kedua, kalau ada perubahan tanda pada row pertama, maka sistemnya menjadi tidak stabil. Karena kalau misalnya ada perubahan tanda di row pertama, itu bisa terjadi peletakan akar-akarnya itu akan ada di sebelah kanan di S-plane, sehingga sistemnya tidak stabil. Nah, gimana cara menentukan membuat dasar Routh table? Routh table ini, jadi kalau misalnya dia ini bekerja di polinomial, jadi akarnya lebih dari pangkat 2, jadi misalnya kita punya RS, input RS, kemudian ada plane-nya ini adalah NS per poles. Jadi di Routh-Hurwitz yang dilihat polesnya, bukan zeronya. A4 S pangkat 4 misalnya, tambah A3 S pangkat 3, tambah A2 S pangkat 2, tambah A1 S, tambah A0. Nah, ini plane kita misalnya ada 4, ada polinomial pangkat 4 atau bisa disebut dengan orde 4. Nah, ini cara menghitung karakteristiknya. Jadi kita buat dalam per tabel. Jadi ada tabel S4, tabel S3, S2, S1, dan S0. Ya. Ini kalau dilihat di sini di atas, ini kan S4-nya ada A4, A3, A2, A1, dan A0. Nah, untuk S4 yang diambil itu adalah yang genap aja. Jadi A4, A2, dan A0. Jadi kita tulis ini. Ini nilai A4, nilai A2, dan nilai A0. Sementara yang S3 ini yang diambil adalah bagian yang ganjil juga. Jadi ada A3, A1, dan di sini nggak ada lagi yang ganjil, berarti sini tulis 0. Nah, bagaimana untuk nilai di S2? Nilai di S2 ini berarti pengurangan dari A3 dikali A2 dikurang A4 kurang A1. Berarti ini A3, A2 kurang A4, A1 dibagi A3. Kemudian ini kita asumsikan nilainya adalah B1. Nah, gimana kalau yang di sebelah sini? Sebelah sini itu menjadi A3 dikurang A0, A3 dikali A0 kali A0 dikurang A2 A4 dikali 0 per A3. Nah, ini kita anggap B2. Sementara untuk sebelah sini nilainya 0 ya. Kemudian sebelah sini, nah sebelah sini itu menjadi, ini kan tadi B1 ya nilainya. Jadi sebelah sini itu kita cari dengan B1 dikali A1 dikurang A3 kali A2
per B1. Ini kita anggap namanya C1. Sedangkan sebelah sini juga B1 dikali 0, karena sebelah sini 0. Ya, jadi perkaliannya itu silang sebelah sini, sebelah tak sini 1, terus sebelah sini dan di sini. Ini juga sama. Kalau di sini berarti kan B dan A3 dan A1 yang ini, dan yang ini adalah B1 dan sebelah sini. Berarti sebelah sini B1 kali 0 dikurang A3 kali 0 per B1. Jadi nilai sini adalah 0, dan setelah ini pasti otomatis 0 juga. Kemudian satu lagi, yang ini berarti C1 dikali B2 dikurang B1 kali 0 per C1. Ini kita anggap nilainya adalah D1. Kemudian karena di sini sudah 0, di sini 0, di sini 0, maka otomatis area di sini itu menjadi 0 dan ini juga 0. Ya, ini untuk tabelnya. Tabel Rutherford-Weiss. Sekarang kita masuk ke contoh. Contohnya misalnya kita punya sistem order 2. Sistem order 2 kita itu persamaan karakteristik polinomialnya untuk bagian polnya itu misalnya QS sama dengan A2S kuadrat tambah A1S tambah A0. Ya, ini kalau kita bikin tabel arraynya itu kan jadi gini, ada S2, ada S1 dan S0. Nah, S2 itu nilainya berarti yang genap, A2 dan A0. Ini A2, di sini A0. Oke. Kemudian S1 nilainya adalah A1 dan 0. A1 dan 0. Nah, bagaimana dengan nilai S0? S0 ini berarti kita pakai persamaan yang sebelumnya tadi. Berarti A1 nih, A1 kali A0 dikurang A2 kali 0 per A1 nilainya. Jadi ini kita anggap nilai B1. Oke. Nah, biasanya ini kalau seandainya ini kita jabarkan, ini kan A1 kali A0 dikurang A2 kali 0 per A1, kan ini berarti kan kalau kita masukin nilai ini kan jadi min 1 per A1. Min 1 per A1 itu kan nilainya kali A2 A0 A1 A0. Nah, ini kan menghasilkan nilai A0 ya. Maka kadang S0 ini tanpa perlu dicari, nilainya itu akan sama dengan nilai ini. Jadi di sini bisa tulis nilai A0 tanpa harus dicari lagi. Karena biasanya akan sama seperti itu. Oke. Nah, semua bilangan yang di sebelah sini, nih yang di sebelah sini, tabel array yang pertama itu harus positif untuk membuat sistemnya stabil. Kalau misalnya ada perubahan tanda, misalnya awal sini positif semua, kemudian di sini ada perubahan salah satunya ada minus, berarti sistemnya itu tidak stabil koefisiennya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Sekarang contohnya di orde 3 misalnya. Orde 3 kita punya polesnya S pangkat 3 tambah 6S kuadrat tambah 12S tambah 8 sama dengan 0 ya. Nah, ini root tabelnya berarti kita punya S3, S2, S1 dan S0. Oke. S3 nya nilainya di sini S3 2S dan 12. Berarti di sini kita tulis 1 dan 12 dan 0. Kemudian yang bagian ganjil genap ada 6,
8, dan 0. Oke. Nah, untuk S1 berarti kan 6 dikali 12 dikurang 1 kali 8 dibagi 6 ya. Maka dapatnya 64/6. 11 ini 0 nilainya ya. Nah, untuk S0 kan berarti 64 dikali 8 dikurangi 6 dikali 0 dibagi 64/6. Maka hasilnya adalah 8. Nah, ini kan awal sini positif semua dan sebelah sini juga tidak ada perubahan tanda. Ini bisa dilihat sebelah sini tidak ada perubahan tanda. Maka sistemnya ini bisa bilang stabil. Seperti itu. Nah, contoh lainnya persamaan order 3 juga. Nah, kalau seandainya seperti ini, ada kita punya plannya polesnya S pangkat 3 tambah S kuadrat tambah 2S tambah 24. Nah, ini kan positif semua nih persamaannya. Nah, kalau kita bikin di root table atau root array-nya, ada S3, S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, dan S pangkat 0. S pangkat 3 ini yang ganjil kan S pangkat 3 sama S aja. Ini sama dengan 0 ya. Berarti ini 1, 2, 0. Oke. Kemudian S pangkat 2. S pangkat 2 itu ini dan ini. Berarti 1, 24, 0. Oke. Nah, untuk yang S1 kan berarti 1 dikali 2 dikurangi 1 dikali 24 dibagi 1 ya. Berarti kan nilainya minus 22. Kalau sebelah sini berarti 0. Oke. Nah, kemudian yang S0 berarti min 22 dikali 24 dikurang 0 dibagi 20 min 22 berarti dapatnya 24. Nah, ini ada perubahan tanda di sini. Ini di array pertama ada perubahan tanda, sementara di sini adalah positif semua. Nah, karena di sini ada perubahan dari positif menjadi minus, maka sistem ini tidak stabil. Jadi dia akan mencapai posisi untuk tidak stabil, walaupun kadang awalnya dia stabil, nanti akan ada kondisi di mana dia bisa tidak stabil karena nilai akarnya ini berada di sebelah kanan di S-plane. Nah, sekarang kalau seandainya kita punya persamaan karakteristik yang ada gainnya, jadi misalnya contohnya S pangkat 3 tambah 3S kuadrat tambah 3S tambah 1 tambah KC ya sama dengan 0. Ini kalau ada KC seperti ini berarti sistem kita itu harus tahu dia ini stabil kalau gainnya itu dari berapa sampai berapa nilai KC-nya itu yang harus kita kasih. Jadi kalau ini kita bikin di root table array, root table-nya jadi ada S3, S2, S1 dan S0. Nah, S3 nya kan ini yang ganjil S3, kemudian 3S dan 0 berarti 1, 3, 0. Kemudian untuk pangkat 2 berarti ada 3 dan 1 tambah KC dan 0. Berarti 3, sini 1 tambah KC dan 0. Nah, untuk sebelah sini berarti kan 3 dikali 3 dikurang 1 dikali 1 tambah KC kan. Berarti ini jadinya 8 dikurang KC per 3. Oke, sebelah sini 0 karena ini 3 dikali 3 kali 0 dikurang 3 dikurangi 0 bagi 3 0 juga. Kemudian untuk sebelah sini berarti 8 kurang KC bagi 3 dikaliin 1 tambah KC ya dikurangi
Ini ya, ini kali sini, ini kalikan ke sini, kemudian dibagi dengan 8 KC juga, berarti kan tinggal 1 tambah KC ya. Nah, untuk menentukan kestabilannya kita butuh nilai yang 2 ini, menentukan nilai KC nya. Nah, kalau misalnya nilai 2 ini berarti 8 dikurang KC per 3 itu misalnya sama dengan 0, berarti nilai KC nya adalah 8 ya. Kemudian kalau 1 tambah KC sama dengan 0, berarti KC nya adalah min 1. Jadi sistemnya ini akan stabil jika nilai KC nya itu besar dari min 1 dan kecil dari 8. Nah, kalau kita mau bikin dia stabil, nilai KC-nya ini atau gennya ini harus di antara min 1 sampai 8. Kalau lebih dari itu, maka sistemnya bisa tidak stabil. Seperti itu untuk kriteria Rutherford-Weiss. Oke? Nanti kita akan sambung ke materi selanjutnya.